Selamat pagi Pak, saya Sabrina Stanggang dari Prodi Ilmu Ekonomi kelas A. Di mana soal nomor 1 UAS Ekonomi Regional, di situ Bapak suruh untuk saya mengeluarkan opini saya tentang let's cost theory, market area theory, dan mid-trend theory. Di mana yang pertama let's cost theory, dari yang saya baca di artikel jurnal, let's cost theory adalah menemukan atau menjelaskan lokasi terbaik atau lokasi optimal untuk menentukan lokasi industri, di mana kita disuruh untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dari dengan mengeluarkan biaya yang sedikit. Sementara dari uji lapangan yang selama ini terjadi bahwa hal itu sangat sulit terjadi, karena untuk menemukan lokasi yang mengeluarkan biaya sedikit itu sangat jarang. Yang sering terjadi adalah mengeluarkan biaya yang besar memang dengan lokasi yang optimal, namun biaya yang dikeluarkan itu besar. Yang ketiga adalah mid-trend theory. Mid-trend theory adalah sebuah teori yang muncul di abad ke-19 di Jerman, yang dimana mid-trend theory adalah sebuah teori yang mendiskusikan tentang kemampuan seorang pengusaha untuk membayar sewa tanah yang akan digunakan untuk sebuah industri atau untuk mendirikan sebuah rumah atau sebuah tanah untuk dibuat sebagai perindustrian, pertanian, dan yang lain-lain. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih Pak. Dan saya akan lanjutkan untuk menjawab soal nomor 2. Yang kedua adalah analisis atau opini saya tentang LQ dan SIFSER. Yang pertama itu adalah location quotient, atau dimana analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah, atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau landing sektor. Dimana dari penelitian yang kami lakukan untuk Kembang Hasudutan dan Sumatera Utara yang sebelumnya, itu memang hanya sampai 2018. Kami belum melakukan penelitian untuk 2019 Pak. Jadi di mana kemarin penelitian kami itu untuk LQ-nya di mana lebih jauh lebih baik dari LQ 2018 2017 Kembang Sudutan dan Sumatera Utara daripada dia di 2016, 2015 atau 2014. Dari 2017 itu sama 2018 berkembang cukup baik dari analisis penelitian kami. Sementara dari SIFSER-nya, di mana yang kita ketahui bahwa SIFSER adalah metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah, di mana di sektor daerah Sumatera Utara dan kemarin Kembang Hasudutan dan Labuhan Batu yang kami teliti, di mana pertumbuhan kinerja perekonomian daerahnya sudah cukup maksimal, cukup baik, yang dimana kami juga telah menemukan data-data dari SIFSER dan LQ juga untuk penelitian Kembang Hasudutan Labuhan Batu di Sumatera Utara. Namun kami tidak melakukan penelitian untuk seluruh Sumatera Utara, hanya fokus kepada Labuhan Batu dan Kembang Hasudutan saja, dan itu pun sampai pada tahun 2018 saja. Dari 2016
sampai 2018. 2014 sampai 2016 itu kinerja perekonomian daerah dan teori analisis lokasinya, LQ-nya cukup untuk 2014 sampai 2016 belum cukup baik, namun agak berkembang sedikit pada 2017 dan 2018 sudah agak cukup baik untuk analisis teori location atau LQ dan untuk shifternya. Dan saya lanjut untuk analisis nomor 3, di mana nomor 3 analisis saya tentang I/O atau input output, di mana dalam analisis ini digunakan dalam disiplin ilmu yang tidak memandang ilmu sains maupun ilmu sosial. Analisis input dan output atau I/O disusun untuk menganalisis atau mengukur hubungan antara sektor produksi konsumsi di dalam ekonomi regional. Ketergantungan antara sektor-sektor ini dijabarkan dalam bersamaan linear. Awalnya analisis ini dikembangkan oleh Profesor Leontief yang berasal dari Universitas Harvard dari jurnal saya baca, dan model tabel I/O atau analisis input output Amerika Serikat. Tabelnya merupakan tabel penyederhanaan dari teori yang dikemukakan oleh Leonard terkait keseimbangan umum, di mana dalam analisis I/O atau analisis input output memerlukan sebuah tabel untuk menyajikan suatu informasi dalam bentuk matriks. Di tabel analisis I/O atau input output menunjukkan interdependensi berbagai sektor dan keterkaitan antara suatu sektor yang digunakan sebagai input yang menghasilkan output baik dari suatu sektor tersebut maupun dari sektor lainnya. Sesuai dengan azas umum, output suatu sektor keseluruhannya habis digunakan oleh sektor lainnya. Total output suatu sektor akan sama dengan total input sektor tersebut. Dan tabel I/O merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks dan menampilkan informasi terkait transaksi barang atau jasa yang saling keterkaitan dalam bentuk suatu kegiatan ekonomi suatu wilayah. Oleh sebab itu, tabel analisis I/O atau analisis input output berupa kuantitatif yang menunjukkan kondisi di mana keadaan ekonomi suatu wilayah yang sifatnya pada suatu periode tertentu. Di mana soal terakhir, soal nomor 4 adalah analisis saya tentang formulasi indeks Williamson tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah, di mana dari jurnal atau artikel yang saya baca, indeks formulasi Williamson adalah suatu model yang mengukur tingkat ketimpangan suatu wilayah, pembangunan antar wilayah, dan indeks Williamson juga mengemukakan ada model VW atau indeks tertimpang dan model VUW atau tidak tertimpang. Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan.
demikian, indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Jadi untuk keterkaitan produksi dan konsumsi untuk sektor Sumatera Utara tahun 2018 itu sudah cukup baik. Dari jurnal yang saya baca pada tahun 2018 dan 2019, itu perkembangan untuk sektor Sumatera Utara di beberapa wilayah sudah berkembang dengan baik. Namun sebagian daerah juga masih ada yang belum berkembang atau keterkaitan produksi dan konsumsinya masih agak sedikit buruk. Namun dari data yang saya baca itu tidak terlalu mendominasi untuk daerah Sumatera Utara, karena ya daerah-daerah yang berkembang dengan baik menutupi kekurangan dari beberapa daerah yang keterkaitan antara produksi dan konsumsinya yang kurang baik tadi, jadi tertutupi.